Pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung. Pasar tradisional merupakan pasar yang berkembang di masyarakat dengan pedagang asli pribumi. Biasanya muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan. Sedangkan konsumen yang membutuhkan barang tertentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari bisa mendapatkannya di pasar tradisional tersebut. Pasar ilegal atau pasar gelap adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah. Dengan munculnya internet, banyak transaksi pasar gelap sekarang dilakukan secara online, seperti di dark web, dan sering dilakukan dengan mata uang digital. Pasar gelap dapat merugikan perekonomian karena merupakan pasar bayangan di mana kegiatan ekonomi tidak dicatat dan pajak tidak dibayar. Pasar Johar. Pasar Johar adalah salah satu pasar tradisional di Kota Semarang yang memiliki sejarah panjang. Pasar yang telah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang ini juga pernah menjadi pasar terbesar se-Asia Tenggara. Pasar Johar yang dahulu berfungsi sebagai pasar induk menjadi tempat dengan perputaran ekonomi yang besar dan menjadi kebanggaan masyarakat Semarang. Pasar Johar berlokasi di Jalan Kiai Haji Agus Salim Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Pasar Johar juga mengalami roller coaster dalam perjalanan untuk berkembang. Pada tahun 2015 mengalami kebakaran besar yang dimana itu sangat merugikan para pedagang yang ada di sana. Kemudian Pasar Johar direlokasi ke Masjid Agung Jawa Tengah selama 5 tahun. Sembari menunggu Pasar Johar diperbaiki dan setelah diperbaiki kemudian kembali ke lokasi Pasar Johar pada semula pada tahun 2020. Di mana Pasar Johar telah mengalami pembaharuan pembangunan setelah kejadian kebakaran hebat waktu itu. Sudah 3 tahun ini Pasar Johar yang baru. Pasar Johar terus bangkit perlahan hingga kembali seperti semula. Kamis 16 November 2023, kami mengadakan penelitian yang dimana turun langsung ke lapangan penelitian, yakni pasar tradisional Johar. Di sana kami mengamati kondisi pasar dan mewawancarai beberapa pedagang pasar terkait dampak pasar ilegalitas yang kini tersebar di mana-mana, dari pedagang baju, seragam sekolah, jilbab, perabotan rumah tangga, hingga cemilan. Pasar yang tidak sah, yang tidak memiliki surat izin dinas yang resmi. Yang pertama, pastinya sangat berdampak dari segi penghasilan. Penurunan penghasilan ini dikarenakan harga pada pasar ilegal menjual barang atau produk dengan harga yang murah. Yang kedua, pasar tradisional tersaingi dan dirugikan karena dari segi harga tersebut. Kemudian yang ketiga, menyebabkan pengunjung pasar berkurang dan pasar menjadi sepi serta kurang diminati bagi beberapa konsumen, sehingga daya beli berkurang, tidak seramai dulu di mana sebelum ada pasar ilegal. Pendapat pedagang pertama, saya tidak setuju karena merugikan pedagang yang ada di pasar tradisional. Pendapat pedagang kedua, saya tidak mempermasalahkan karena semua manusia pasti membutuhkan penghasilan dan mereka berhak untuk mendapatkan penghasilan juga asalkan dengan cara yang benar. Dan pendapat pedagang ketiga, saya setuju jika toko online tersebut harganya tidak merusak harga pasar tradisional, namun jika harganya merusak harga pasar tradisional itu kasihan pada para pedagang. Menurut saya, pedagang yang berada di sini adalah pedagang yang sudah berumur dan tidak pandai tentang teknologi seperti itu. Beberapa pedagang yang diwawancarai berpendapat sama. Oleh karena itu, penanganan pasar ilegal memerlukan kerjasama antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat untuk menjaga daya tarik pasar tradisional. Dan pasar tradisional perlu direvitalisasi dan dimodernisasi agar dapat bersaing dengan pasar ilegal dan modern.
Kemudian, selain dampak yang terdapat pada pasar tradisional, pasar ilegal juga menyebabkan dampak pada angka tingginya pengangguran. Pengangguran merujuk pada kondisi ketika seseorang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Pasar ilegal dapat berdampak pada pengangguran karena pasar ilegal menciptakan persaingan yang tidak sehat terhadap pekerja formal dan mengakibatkan penurunan kualitas pekerjaan serta mengurangi peluang pekerjaan legal. Selain itu, aktivitas ilegal juga berdampak pada ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan penurunan kesempatan kerja secara keseluruhan. Ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, perubahan struktural dalam industri, atau ketidaksesuaian keterampilan. Aktivitas ilegal seringkali menawarkan pekerjaan tanpa aturan yang jelas, tanpa jaminan sosial, dan seringkali dengan upah yang rendah. Selain itu, pasar ilegal dapat merugikan pertumbuhan ekonomi karena tidak membayar pajak atau kontribusi yang seharusnya diberikan kepada pemerintah.